Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran IPA bersama Ibu Lia. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan dalam sistem pencernaan manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang organ-organ pencernaan, enzim pencernaan, dan organ pencernaan pada hewan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat slide selanjutnya ya anak-anak ya. Pernahkah kalian sakit perut anak-anak? Misalnya karena banyak makanan yang terlalu pedas. Nah, sehingga menyebabkan perut kalian menjadi mules dan selalu ingin buang air besar. Nah, sebenarnya mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Apa gejala yang kalian alami anak-anak? Misalnya seperti kalian muntah-muntah, perut perih, atau buang air besar yang terlalu sering sehingga menyebabkan feses kalian terlalu encer. Apakah gejala kalian seperti itu? Nah, untuk mengetahui gejala kalian tentang sakit perut, untuk lebih lengkapnya lihat slide selanjutnya ya. Sakit perut merupakan penyakit yang menyerang organ pencernaan yang disebabkan oleh banyak hal. Misalnya ada infeksi bakteri dan kelainan alat pencernaan. Nah, infeksi bakteri dari mana? Infeksi bakteri itu dari makanan yang kalian masukkan ke dalam organ pencernaan kalian. Nah, makanan yang kalian makan belum tentu higienis, sehingga makanan yang diolah dalam perut itu mengandung banyak bakteri. Nah, selain itu juga gangguan sistem pencernaan disebabkan karena adanya pola makan yang salah anak-anak. Nah, dari pola makan yang salah seperti kalian telat makan, terus atau makanan terlalu banyak menyebabkan lambung kalian kaget anak-anak sehingga mengalami peradangan yang menyebabkan perut kalian perih dan kalian terasa lebih mual ya. Nah, penyakit yang pertama adalah gastritis. Gastritis atau MAH adalah peradangan pada dinding lambung. Nah, beberapa penyebabnya adalah jadwal makan yang tidak terlalu teratur, terlalu banyak makan makanan yang bertekstur keras dan panas, terlalu banyak minum minuman yang mengandung kafein. Contohnya apa? Kopi, teh ya anak-anak ya. Ada beberapa tanda-tanda sakit MAH yang umumnya dialami oleh penderita MAH, yaitu sebagai berikut: merasakan mual dan perasaan tidak nyaman di perut. Yang kedua, bersendawa, perut kembung, mual, muntah, dan merasa penuh. Nah, MAH dapat muncul secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat atau akut, waktu yang lama atau kronis, atau karena kondisi khusus seperti adanya penyakit lain anak-anak. Nah, salah satu contoh penyakit MAH kronis adalah rasa tidak nyaman ketika mengonsumsi alkohol, kopi, atau makanan serta minuman lain yang memacu produksi asam lambung ya. Nah, ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya MAH, diantaranya ketidakcocokan terhadap satu jenis obat seperti asetosal atau dikenal dengan aspirin, ibuprofen, atau suplemen kalium ya anak-anak ya, yang bisa mengakibatkan gangguan pada lambung. Terus terlambat makan sehingga asam yang dihasilkan oleh lambung mengikis dinding lambung ya anak-anak ya, sehingga akhirnya timbullah rasa sakit pada dinding lambung ya. Diare terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Nah, pada diare, infeksi paling luas itu terjadi pada usus besar dan ileum, yaitu bagian usus halus anak-anak yang penyerapan ya. Nah, dimanapun infeksi terjadi, dinding usus akan teriritasi secara luas sehingga kecepatan penyerapannya itu sangat tinggi. Diare juga ada yang disebabkan oleh bakteri kolera
dan terkadang oleh bakteri seperti Bacillus atau bakteri patogen pada usus besar ya. Biasanya yang mengalami diare itu akan kehilangan banyak cairan tubuh, dan jika diare berlangsung lama, si penderita dapat mengalami dehidrasi ya, bisa menimbulkan kematian. Nah, kondisi kesehatan anak-anak yang mengalami diare biasanya cepat menurun. Bobot tubuhnya juga menjadi turun drastis, bahkan jika tidak segera diobati dapat menyebabkan kematian pada anak-anak balita. Selanjutnya adalah sembelit. Gangguan ini berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan jumlah feses yang kering dan keras pada kolon yang menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan. Nah, penyebab konstipasi adalah kebiasaan buang air yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, juga makanan yang berserat. Nah, contohnya adalah kalian kurang memakan pepaya. Selanjutnya adalah appendicitis. Nah, appendicitis atau usus buntu merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan pada appendix. Appendicitis terjadi jika ada sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing atau appendix. Nah, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan membusuk dan akan timbul peradangan hingga menjalar ke usus buntu.